Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagaimana kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan penuh sukacita dan selalu bersemangat karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali Bapak Ibu dan saudara-saudaraku kita berjumpa kembali, kita di Renungan Pagi. Saya mengajak kita sekalian untuk mengingat, merenungkan dan membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 1 ayat 10-19. Semoga menjadi panduan kita untuk berjalan di hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara-saudara, pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, benarlah perkataan ini. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang dimaksudkannya ialah siapa bergaul, kepada siapa bergaul sangat berdampak pada kehidupan setiap orang. Saudara sekalian, walau seorang anak bergantung sekali pada orang tuanya, namun ada saatnya, saat beranjak remaja, teman akan berpengaruh besar hingga ia lebih suka mendengar teman dibanding orang tua. Ada saatnya di mana mereka akan lebih sering bergaul dengan orang-orang lain dibanding dengan orang-orang tua dalam rumahnya sendiri. Dan saudara sekalian, sungguh prihatin bila remaja memiliki teman yang memberi pengaruh negatif, dan sungguh tragis bila orang tua tidak dapat menanamkan pengaruh apapun dalam diri anak mereka. Pada pagi ini, teks yang kita baca menyajikan nasihat. Mungkin nasihat orang tua kepada anak, atau bisa juga nasihat seorang guru kepada anak didiknya mengenai relasi dengan orang-orang di sekitarnya. Memang lingkaran relasi yang pertama adalah relasi di dalam rumah, yaitu antara anak dengan orang tua. Si anak dianjurkan untuk memberi perhatian serius pada ajaran orang tua, karena itulah harta berharga bagi hidupnya, sebagaimana yang telah kita renungkan pada hari kemarin. Namun orang tua pun harus menyediakan waktu untuk berbagi hidup dengan anak. Namun lingkaran relasi yang kedua, saudara sekalian, adalah antara anak dengan lingkungan pergaulannya. Kalau relasi pertama dalam taraf pertama adalah hubungan anak dengan orang tua dalam lingkungan rumahnya, maka relasi yang kedua setelahnya adalah hubungan antara anak dengan lingkungan pergaulannya. Teman dapat memberi pengaruh kuat, terutama dalam diri remaja yang tidak memiliki teladan. Bila si remaja tidak memiliki rasa aman di dalam dirinya, ia bisa mudah tertarik kepada orang-orang yang menawarkan kekuasaan atas diri orang lain. Ia sangat mudah terpengaruh oleh bujukan-bujukan yang ada di luar dirinya jika sejak dari kecil ia tidak punya pondasi yang kuat tentang bagaimana mereka bergaul di dalam masyarakat. Memang banyak sekali terbentuk geng di dalam kehidupan remaja yang menjurus ke arah kenakalan remaja, premanisme, dan belakangan berkembang menjadi jaringan perdagangan narkotika. Ada begitu banyak kejahatan-kejahatan yang kita lihat jelas anak-anak muda yang terlibat di dalamnya. Saudara, itulah sebabnya penulis Amsal menasihati si anak dalam hal memilih orang yang patut dijadikan sebagai teman. Melihat dunia yang dihadapi anak, saudaraku, kita tahu peranan relasi orang tua begitu penting dengan anak-anaknya.
Maka sebagai orang tua, tanamkanlah rasa percaya anak terhadap Anda, terhadap semua orang tuanya, dan berikanlah teladan agar anak merasa nyaman untuk hidup tetap bersama dengan Anda. Sebagai anak, ketahuilah bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati orang tua, karena Ia telah mempercayakan Anda dalam pendidikan orang tua. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, biarlah pagi ini kita diingatkan tentang peran kita, baik di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi terlebih, marilah kita dengan bijaksana memperhatikan pergaulan-pergaulan anak-anak kita. Dan secara khusus biarkanlah kita menjadi orang-orang yang tempat mereka menemukan teladan, tempat menemukan model untuk mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pergaulan yang buruk, kepada siapa bergaul, kepada orang-orang yang jahat yang tidak hidup sesuai dengan firman, cepat atau lambat akan merusak perbuatan-perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan baik yang telah tercipta, yang telah kita miliki sebelumnya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah kami diingatkan supaya kami tetap setia di jalan Tuhan. Memilih teman-teman bergaul, teman-teman kelompok yang seiman dengan kami, yang tidak akan merusakkan segala perbuatan-perbuatan baik dan kebiasaan-kebiasaan baik yang kami sudah punyai selama ini. Dan hamba-Mu berdoa kepada setiap anak-anak, kepada setiap pemuda remaja. Biarlah mereka semua bertumbuh di dalam rasa takut akan Engkau, sehingga mereka dituntun untuk memiliki pergaulan yang baik dengan orang-orang yang tepat. Dan jika pada waktunya mereka harus diperhadapkan dengan pergaulan-pergaulan buruk, mampukanlah mereka ya Tuhan untuk membentengi diri mereka, untuk menjaga diri mereka tetap kudus di hadapan-Mu. Segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, biarkanlah firman-Mu ini menjadi panduan dan pedoman kami di sepanjang hari ini. Apapun sedang dialami oleh umat-umat-Mu, mereka yang sedang berduka Tuhan hiburkan, mereka yang sedang sakit Tuhan tolonglah mereka, sehatkanlah mereka. Mereka yang sedang buntu untuk kehidupan mereka, bukalah jalan, supaya pada waktunya mereka memperoleh solusi yang tepat dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk masa depan mereka di bangku pendidikan. Kiranya mereka semua telah menemukan tempat yang tepat di mana mereka akan melanjutkan studi mereka. Dan kiranya kami semua sebagai orang tua mempertanggungjawabkan segala pelayanan-pelayanan kami kepadamu. Bagaimana kami harus mendidik, mengajar, mengayomi setiap anak-anak kami dan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Orang-orang yang kami layani seturut dengan kehendak-Mu. Di jalan Tuhan, dengan berpedoman kepada sabda-Mu. Akhirnya ya Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa biarlah berkat-Mu, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan tinggal tetap di hati bersama segenap pendengar renungan pagi di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.